sesi ketiga perjalanan rohani Israel, kita akan melihat musibah Yitro. Bangsa Israel setelah mau keluar dari Mesir masuk ke Kanaan mempunyai masalah pastoral. Ada 3 juta orang, tapi hanya satu yang pernah berjumpa dengan Allah, yaitu Musa. Musa waktu bertemu dengan Tuhan di Bukit Sinai, di dalam semak yang berapi-api, dia diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Jadi semua orang mau datang kepada dia untuk mendengar nasihat dan suara dari Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan sudah mempunyai solusi terhadap masalah ini. Karena tidak mungkin satu orang melayani 3 juta orang dari pagi sampai malam. Tuhan mau membawa bangsa Israel ke Bukit Sinai. Bukan dengan semak yang berapi-api, tapi satu gunung yang berapi-api. Dan Tuhan mau berjumpa dengan bangsa Israel dan mau menjadikan mereka seperti yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal ke-19 itu, untuk menjadikan mereka bangsa imamat rajani, sebagai satu bangsa kenabian, bangsa yang kudus, yang akan membawa firman-Nya sampai ke ujung bumi. Tetapi setan, dia licik sekali. Dia kirim hambanya Yitro, mertuanya Musa, seorang imam agama Midian, penyembah berhala. Nah, Yitro memberi nasihat kepada Musa dan bernubuat. Ada 5 hal yang kamu akan alami kalau mengikuti nasihatku. Tapi ternyata semuanya palsu. Nah, nabi yang mengajarkan dusta palsu itu seharusnya dirajam dengan batu sampai mati. Yitro diajak, gabung dengan kami, ikut ke negeri perjanjian. Dia menolak. Dia mau kembali ke negeri Midian sebagai imam penyembahan berhala, imam Midian. Jadi, 5 nubuatan palsu Yitro. Nasihat Yitro diberkati Tuhan, katanya. Beban Musa lebih ringan. Musa tidak akan sendirian. Musa akan sanggup untuk menahan beban dari umatnya. Dan Israel akan mengalami damai. Wah, ternyata semuanya bohong. Tidak ada satu yang digenapi. Dan di dalam Keluaran 18, mendahului janjinya Tuhan, kita melihat Yitro sudah memberi nubuatan yang palsu. Dan di dalam Bilangan 11, kita melihat semuanya memang palsu. Musa putus asa. Semua nubuatan gagal. Nah, tapi Allah punya solusi. Musa, panggil 70 orang yang kamu tahu adalah tua-tua di dalam bangsa ini. Tempatkan mereka keliling kemah. Dan aku akan mengambil urapan yang ada padamu, dan aku akan membagikan kepada mereka. Dan mereka akan memimpin bangsa Israel bersama-sama. Allah sudah mempunyai solusi. Kalau kita ada telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, lihat apa yang terjadi dengan Musa. 1 orang bertemu dengan Allah. Diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Sanggup membebaskan 3 juta orang. Bagaimana kalau 3 juta orang, seluruh bangsa Israel, mengalami hal yang sama? Dan ini yang Tuhan minta. Dia mau supaya mereka datang ke Bukit Sinai dan mengalami kuasa yang sama dengan gunung yang berapi-api. Dan Tuhan mau berjumpa dengan mereka. Dan mereka akan menjadi bangsa, nabi, raja, imam. Kalau dengan demikian seluruh dunia akan dijangkau. Luar biasa. 3 juta kali 3 juta, seluruh bumi akan dijangkau dengan Injil. Sejarah dunia seharusnya sudah berubah. Sejarah gereja sepastinya sudah akan berubah kalau demikian. Tapi karena gagal, sekarang Tuhan memanggil kita sebagai gereja Tuhan. Belajar dari pengalaman Israel. Apa yang terjadi kepada mereka adalah nasihat untuk kita yang hidup di akhir zaman.
Tidak terlambat, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilan yang sama diberikan kepada kita menjadi bangsa kenabian, bangsa kerajaan, bangsa imamat. Supaya Injil boleh menjangkau seluruh dunia. Dengarkanlah firman Tuhan dan Tuhan pasti memberkati.